Berjumpa kembali dengan perbincangan kita di episode kali ini. Masih bersama narasumber utama kita Pak Dr. Ahmad Lutfi. Ya, Selamat malam Pak Lutfi. selamat malam. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita Pak Lutfi. Masih seputar organisasi Ya, sosial kemasyarakatan, terutama Nahdlatul Ulama. Kemarin Pak Lutfi telah mengulas panjang lebar antara NU 1926 sampai 1983 dan 1983 atau terutama pada era Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, iya. yang ternyata ada pergeseran. Sehingga Pak Lutfi menyebut dengan NU era baru di masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iya. Dengan apa kalau nggak salah ingat ada 3 clue kata kunci yang diusung oleh Abdurrahman Wahid, yaitu pribumisasi Islam, kosmopolitanisme, dan universalisme gitu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana NU pasca Abdurrahman Wahid Pak Lutfi? Ya. Termasuk nanti tolong diulas, disepil bagaimana juga NU sampai hari ini yang biasanya dengan jargon-jargon NU ya, penjaga harmoni, kayaknya kok nggak harmoni-harmoni saja hari ini. Penjaga Islam moderat, tapi juga tidak begitu moderat-moderat banget begitu. Dan juga NKRI harga mati dan seterusnya, itu bagaimana dengan NU hari ini pasca Abdurrahman Wahid itu Pak Lutfi? Saya kira demikian sebagai pengantar Pak Lutfi. Ya, saya akan mengkhususkan saja pada konteks sekarang ya. Kita semuanya tahu bahwa hari ini NU itu sedang ada friksi ya, pertengkaran begitulah. Itu yang sekarang saya kira semuanya orang tahu gitu. Saya tidak akan masuk ke dalam diskusi terkait friksi itu. Itu karena bukan dalam kapasitas saya untuk masuk dan mendiskusikan dalam friksi itu. Kenapa? Karena saya orang daerah gitu, dan tentu juga bukan orang struktural ya. Juga bukan orang struktural NU begitu. Sehingga ketika ikut-ikut bicara dalam konteks itu juga tidak meyakinkan. Maka kemudian saya tidak bicara dalam wilayah itu. Nah, lalu kemudian saya akan memberikan sebuah gambaran saja untuk barangkali untuk memudahkan pemahaman gitu. Yang kemudian yang terakhir itu saya mungkin akan memberikan satu hal yang itu mungkin apa yang bisa dilakukan di masa-masa yang akan datang. Tentu saya sadar ini apa yang saya ungkap itu dari ungkapan orang-orang yang kecil di daerah, yang tentu bukan elit juga, bukan anak orang yang besar begitu. Dan ketika nama ayah saya disebut juga tidak ada yang kenal gitu. Siapalah kita gitu. Ya, begitu. Makanya kemudian saya sadari itu begitu. Cuman saya membicarakan dalam konteks sekarang ini dalam tujuan yang sangat sederhana gitu. NU ini organisasi yang besar. Apa yang dilakukannya berpengaruh terhadap banyak orang. Nah, jelas itu. Dalam konteks itulah maka kemudian saya ingin masuk pembahasan di wilayah ini. Gitu. Efek daripada sebuah kebijakan karena akan berdampak kepada orang-orang di dalamnya yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak Pak. Itu pengurus NU itu kalau dihitung itu jutaan. Itu ya. Mulai ranting MWC lalu kemudian sampai pusat itu sampai wilayah sampai Jakarta itu tersebar di berbagai penjuru Indonesia bisa juta itu, bahkan sampai di luar negeri begitu. Nah, disinilah saya akan berbicara ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk mengawali itu saya akan menamai satu politik yang dilakukan pada presiden sebelumnya, sebelum hari ini. Sebelum hari ini itu dengan satu istilah yang menurut saya mewakili.
yang disebut dengan oligarki. Begitu. Istilah yang digunakan Pak Lutfi, oligarki. Oligarki, begitu. Satu istilah yang menurut saya mewakili, Iya. yaitu politik oligarki. Gitu. Nah, oligarki itu memang tidak hanya pada era sebelum presiden sekarang, presiden-presiden sebelumnya itu juga telah banyak dilakukan. Namun agar memfokuskan ke era sebelum presiden sekarang, gitu ya. Saya menyebutkan satu istilah untuk memudahkan, yaitu oligarki. Apa sih yang kemudian dari oligarki itu yang bisa kita ambil pembahasannya yang relevan dalam konteks ini? Gitu. Yang menurut saya tertarik pada satu artikel yang ditulis oleh Jeffrey Winter gitu. Jeffrey Winter itu artikelnya saya dapat itu yang judulnya itu Oligarki and Demokrasi gitu. Di Indonesia. In Indonesia itu penulisnya adalah Jeffrey Winter. Jeffrey Winter ini desertasinya membahas khusus tentang oligarki, gitu ya. Makanya dia orang yang sangat expert terkait dengan masalah oligarki. Gitu. Nah ini makanya kemudian saya akan mendiskusikan apa yang ditulis oleh Jeffrey Winter ini, Oligarki and Demokrasi in Indonesia, begitu. Nah, ada satu istilah menarik atau konsep menarik di dalam artikelnya si Jeffrey Winter ini yang disebut dengan apa sih yang disebut dengan kekuatan. Power. Itu. Konsep kekuatan atau kekuatan politik itu berbeda-beda, Pak. Setiap orang itu menganggapnya berbeda-beda. Ada yang disebut dengan kekuatan, ada orang yang mendefinisikan ya, misalnya kayak Hannah Arendt. Hannah Arendt itu yang disebut dengan kekuatan itu adalah rakyat. Jadi kalau Anda menguasai rakyat, maka Anda akan menjadi penguasa. Nah, begitu. Nah, ada lagi yang disebut dengan kekuatan itu ketika Anda menguasai materi. Uang yang banyak dan aset-aset yang berlimpah gitu. Tapi walaupun Anda itu tidak punya pengaruh banyak orang, yang penting uangnya banyak. Begitu, Pak. Nah, dalam konsep oligarki yang ditulis oleh Jeffrey Winter itu konsep power itu berbeda dari Hannah Arendt tadi yang disebut dengan apa sih kekuatan politik itu. Nah, oligarki itu mengasumsikan dan bahkan meyakini yang disebut orang punya kekuatan itu jika orang itu menguasai materi. Nah, itu atau modal, begitulah. Nah, dalam konteks menguasai materi ini seorang oligarkis itu makanya dia memainkan di dalam konteks ini agar yang namanya penguasaan atas materi itu diperoleh. Itu dia akan memainkan gitu ya, memainkan hukum gitu. Maksudnya memainkan hukum diperjelas, bisa diperjualbelikan atau apa? Ya, artinya dia akan melakukan satu negosiasi orang yang punya akses terhadap perubahan hukum agar hukum itu berpihak kepada oligarki itu untuk melindungi harta-harta dan materinya. Karena itu sumber kekuatannya. Begitu loh. Nah, di dalam konteks ini begitu ya, oligarki itu di Indonesia kan tadi oligarki and demokrasi in Indonesia begitu ya. Konteks cara para oligarki ini memainkan hukum itu di dalam konteks memunculkan undang-undang SDA. Sumber daya alam. Sumber daya alam itu nanti dia bisa bermain tambang, bisa bermain hutan, bisa bermain sawit, dan bisa mengolah sumber-sumber energi, batu bara dan seterusnya itu, begitu. Nah,
Ketika dia bisa memainkan orang-orang yang menjadi perumus hukum, begitu, dengan produk undang-undang yang relate dengan kepentingannya atau mendukung kepentingannya, maka dari situlah oligarki itu bekerja untuk memperbanyak modalnya, karena asumsinya kekuatan adalah itu, begitu loh. Maka dia akan bergerak ke wilayah itu. Makanya demokrasi dalam konteks oligarki itu dia bisa bermain di wilayah organisasi-organisasi formal demokrasi. Apa itu organisasi formal demokrasi itu? Kan ada partai, ada legislatif, ada eksekutif, begitu. Nah, mana di antara ini kan organisasi formal ini, mana yang kira-kira di organisasi-organisasi formal demokrasi itu, di mana dia bisa masuk lalu melakukan negosiasi-negosiasi agar yang namanya harta dan materi itu berpihak kepadanya. Di antaranya adalah meloloskan undang-undang SDA, kan begitu. Nah, ini satu hal, begitu ya. Kemudian selain undang-undang SDA itu juga ada yang namanya undang-undang terkait dengan hilirisasi, yang dikenal hari ini dengan nikel dan seterusnya itu loh. Pokoknya sekitar itulah gitu. Walaupun saya sendiri itu belum tahu nikel itu bentuknya kayak apa. Itu nikel, batu bara itu saya pegang nikel aja belum pernah. Itu bentuknya sih kayak apa sih begitu. Nah, dalam konteks ini saya tidak membicarakan detail undang-undang itu seperti apa. Lalu kemudian bagaimana undang-undang itu tercipta, efek dari undang-undang itu seperti apa. Saya tidak akan bicara di situ karena bukan kapasitas saya. Karena itu kapasitas ahli hukum dan tata negara. Maka saya membatasi pada konsep-konsep yang sekiranya konsep-konsep besar ya, menghindari detail karena itu bukan bidang saya. Nah, di antara undang-undang yang mencoba ini adalah SDA sama hilirisasi ini. Dari sini terciptalah di Indonesia itu kelompok oligarki itu yang dikenal dengan 9 naga, begitu. 9 naga atau naga 9 begitu. Nah, atau dibolak-balik terserah lah itulah begitu. Tapi yang biasa muncul itu istilahnya. Biasa muncul itu begitu. Nah, pemerintah di era presiden sebelumnya itu menggait ya kelompok oligarki ini untuk menjalankan pemerintahannya begitu. Nah, dari sinilah bentuk pemerintahan kurang lebih penggambarannya secara sederhana dan simpel, tanpa hasrat untuk mereduksi di era presiden sebelum hari ini, gitu. Jadi politik oligarki, gitu. Nah, sebagai pembandingan saja, ada oligarki itu macam-macam, Pak. Ada oligarki sultan. Oligarki sultan itu adalah raja, begitu. Kalau oligarki yang digambarkan barusan itu oligarki sipil, gitu ya. Di mana kelompok kecil tertentu menguasai material, memainkan struktur organisasi demokrasi untuk kepentingan memperkaya kekuatan materialnya. Asumsinya karena yang disebut kekuatan adalah uang. Nah, begitu. Makanya jangan berpikir kalau para oligarkiawan ini orangnya miskin-miskin, sangat kaya-kaya. Triliuner lah begitu. Miliarder. Begitu. Nah, dalam konteks dan situasi politik seperti itulah organisasi keagamaan NU itu hidup hari ini, begitu. Hidup hari ini dan hidup di presiden sebelumnya, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian begini, begitu. Anda ini sebagai organisasi keagamaan, NU itu kan organisasi keagamaan kan, bukan organisasi material seperti PT, atau bukan organisasi bisnis seperti CV, tapi ini organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan di dalam hal ini itu tentu berbeda konsep kekuatan, power, dengan
oligarki. Oh ya. Kalau oligarki yang disebut kekuatan itu kan material. Material. Memang di NU itu punya materi, kan enggak? Organisasi keagamaan kok. Kan begitu. Yeah. Karena tidak punya kekuatan material, maka sebetulnya yang harus dimainkan itu adalah konsep kekuatan yang harus berbeda dengan oligarki itu. Nah, apa itu konsep kekuatan di dalam hal ini? Kekuatan itu di dalam konteks kaum agamawan seperti organisasi keagamaan itu seharusnya mengambil konsep kekuatan yang disebut dengan rakyat itu. Begitu loh. Nah, makanya kemudian arah keperpihakannya seharusnya ke sana. Kepada rakyat. Begitu. Begitu. Bukan walaupun ya, walaupun mungkin dalam konteks tertentu harus bersahabat juga dengan oligarki. Saya enggak tahu itu. Tapi kalau bersahabat itu ujung-ujungnya seperti memunculkan friksi hari ini, mungkin patut untuk difikirkan ulang. Begitu. Karena organisasi ini sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan itu di tangan rakyat itu? Kekuatan di tangan rakyat itu begini, Pak. Misalnya begini. Anda ini seorang petani misalnya, begitu. Jika Anda itu mengumpulkan 1000 petani, tidak mau menanam semuanya, begitu. Atau petani ini mempunyai ekonomi yang miskin, kira-kira para produktor pabrik itu akan menimbang kekuatan ekonomi mereka apa tidak jika mereka mau menjual sebuah produk tertentu? Ya tidak, karena tidak produksi kan. Jika misalnya orang miskin ini daya belinya rendah, maka kan kaum produksi PT itu akan mempertimbangkan daya beli ini. Nah, kalau mempertimbangkan daya beli seperti ini, maka sumber kekuatan itu di mereka atau di oligarki itu. Nah, begitu. Nah, ini untuk membalik konsep kekuatan yang berbeda. Jika seandainya misalnya petani ini dalam menanam sawah itu tidak membutuhkan pupuk yang diproduksi oleh pabrik tertentu, kira-kira pabrik tertentu itu kolab apa tidak? Kolab kan? Nggak ada orang menanam padi. Tidak, saya tidak mau bisnis semuanya atau berganti dengan pupuk organik. Begitu. Kolab kan? Makanya kemudian dari sini kekuatan itu sebetulnya ada. Begitu loh. Ada pada diri mereka jika Anda memahami tentang konsep-konsep kekuatan itu. Nah, dalam konteks organisasi keagamaan itu, Anda jangan berpikir tentang konsep kekuatan seperti yang diasumsikan kaum oligarki. Materi tadi. Anda harus berpikir tentang konsep kekuatan itu di tangan rakyat itu. Rakyat itu sumber kekuatan juga. Begitu loh. Jika Anda mampu merebut simpati mereka, maka Anda akan mendapatkan tempat yang layak di hati mereka dan dihormati, serta Anda ini bisa orang yang berpengaruh di Indonesia ini. Nah, cuman masalahnya bagaimana meraih satu kekuasaan di tangan rakyat seperti itu. Inilah kemudian yang di konsep-konsep yang di ungkap oleh Abdurrahman Wahid itu, yang disebut dengan etika sosial gitu ya. Etika sosial begitu. Nah, etika sosial di dalam konteks ini itu bahwa masyarakat itu, jika orang-orang NU itu kan banyak basisnya ya. Basis kulturalnya kan masyarakat yang sangat banyak. Cuman apa yang dilakukan itu jarang sekali itu ya, membangun mereka agar mereka itu bertransformasi. Membangun rakyat maksudnya. Membangun rakyat agar bertransformasi. Membangun umat lah. Membangun umat, bertransformasi. Transformasikan mereka ke arah tertentu sehingga Anda punya kekuatan di sana. Dari situ Anda bisa melawan oligarki, kendati itu tidak mudah. Begitu. Atau jangan-jangan sebetulnya mereka ini tambahan saya Pak Lutfi. Atau jangan-jangan mereka sebetulnya sadar akan kekuatan rakyat itu, tetapi kekuatan rakyat itu hanya sebagai kadang motif tertentu untuk memperkaya kekuatan
individu. Nah, kadang begitu Pak, rakyat itu digunakan sebagai kayu bakar untuk kepentingan dan momen-momen politik tertentu, begitu. Sehingga apa yang terjadi itu tidak ada transformasi di masyarakat itu. Masyarakat tetap bodoh, lalu kemudian pemimpin-pemimpinnya itu menikmati kue-kue nasional dengan cara, lah ini cara berpikir tentang konsep kekuatan yang salah, begitu loh. Makanya kemudian Anda harus merubah konsep itu di tangan mereka lah, transformasikan mereka, begitu. Sehingga dari situ Anda akan mendapatkan wibawa sebagai organisasi keagamaan yang itu akan membawa rakyat menjadi masyarakat yang lebih baik. Saya kira di situ harusnya membawa agama dalam konteks seperti itu tidak bisa ketika Anda tidak menerapkan Islam sebagai etika sosial gitu. Gitu loh. Makanya Islam sebagai etika sosial gitu. Saya kira di situ yang pentingnya membawa NU itu. Jangan ikut-ikut dalam konsep kekuatan oligarki itu gitu. Oke. Di situ. Berarti kalau begitu apakah organisasi ini mampu terhindar dari sandera politik kepentingan oligarki dan seterusnya serta pusaran kekuasaan dan seterusnya? Sebetulnya tergantung bagaimana mereka memandang kekuatan itu. Apakah pro terhadap umat atau justru membodohi kepada umat. Nah, inilah sebetulnya yang disebut dengan konsep keadilan. Keadilan itu kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan oligarki. Maka Anda harus merubah frame tentang konsep power. Gitu loh. Kekuatan ya. Iya, kekuatan itu. Nah, ini misalnya begini Pak. Kita meninjau ke zaman klasik ya. Nabi Muhammad masa Mekah. Nabi Muhammad masa Mekah itu kan yang dihadapi sama oligarkinya di waktu itu ada 9 suku yang sangat kaya yang bisa kita ungkap itu, yang biasa kita diskusikan itu ada Bani Sahm, Bani Jumah, Bani Mazum, Bani Abdus Samos dan seterusnya. Ini mereka ini kelompok-kelompok kaya Mekah begitu. Nah, Nabi Muhammad dan komunitas kenabiannya ini orang-orang yang disebut dengan mustad'afin. Orang-orang yang kurang beruntung lah. Orang-orang yang lemah gitu. Lemah dalam arti ekonomi, dalam arti juga minim akses ekonomi, akses produksi itu juga lemah begitu. Muhammad hadir di tengah orang mustad'afin ini melawan kelompok-kelompok 9 naga atau oligarki Mekah itu. Nah, wahyu juga begitu, gitu loh. Coba kita lihat turunnya wahyu masa Mekah itu. Turunnya wahyu masa Mekah itu adalah kritik kepada oligarki ini. Coba lihat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kan begitu. Mereka ini orang yang menolak untuk menyantuni orang yatim dan juga mereka menolak untuk memberi makan orang-orang miskin. Siapa itu? Orang kaya Mekah itu. Begitu. Lagi juga misalnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu kan wahyu-wahyu yang kritik kepada oligarki Mekah itu. Nah, Muhammad dalam konteks membela orang-orang mustad'afin ini. Begitu loh. Dari situ Muhammad menemukan komunitas kenabian. Terhormat di mereka dan mampu membawa agama dalam konteks Muhammad masa Mekah itu menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan yang diciptakan oleh oligarki itu. Bukan menjadi ini ya, justru pemisah yang hebat antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak lalu kemudian menjadi bagian, gitu loh. Menjadi bagian dalam konteks masuk ke wilayah jebakan politik oligarki itu. Setuju terhadap undang-undang SDA atau dan seterusnya lah, saya tidak tahu itu. Atau misalnya Anda tidak kritis kepada pemerintahan, yang pemerintahan itu berpihak kepada oligarki itu. Dan Anda tidak berpihak kepada apa yang menjadi basis kultural Anda. Dari situ keadilan tidak akan terjadi. Kedaulatan di tangan rakyat tidak terjadi. Maka kemudian lepaslah
dunia organisasi keagamaan ini yang bernama NU itu dalam konteks kultur mereka sendiri. Begitu. Kita ambil pemahaman yang umum aja lah, gitu. Masyarakat NU ini kan masyarakat petani, gitu kan? Ya. Masyarakat kuli, begitu. Masyarakat yang banyak disebut masyarakat yang menengah ke bawah, gitu. Tidak ekonomi kreatif, ekonomi menengah ke bawah, ya, begitu. Nah, dalam konteks politik sebelum atau masa sekarang, bagaimana posisi apa yang menjadi basismu itu? Begitu. Jika Anda tidak kritis kepada negara dan tidak berpihak kepada apa yang menjadi basis Anda akan ditinggalkan. Begitu. Lama-lama NU itu menjadi makhluk asing di tengah komunitasnya sendiri. Dari situ maka kemudian NU secara organisasi bisa jadi tetap ada, tapi secara fungsi itu hilang, begitu. Karena umat tidak menjadi perhatian utama. Karena umat tidak menjadi perhatian utamanya, begitu. Ingat ya, keadilan di tangan rakyat itu atau kedaulatan di tangan rakyat itu artinya sumber kekuatan itu di mereka, begitu loh. Anda kalau mau nyalon-nyalon kan butuh mereka toh. Gitu. Ya, biasanya digunakan untuk kepentingan politik praktis. Anda jangan menggunakan mereka dalam momen-momen politik saja. Dalam kerja-kerja organisasi yang cukup besar ini, mana kontribusi besar Anda terkait dengan transformasi mereka dari ekonomi menengah ke bawah, minimal menjadi menengah ke atas sedikit. Begitu. Nah, begitulah makanya kemudian dari situ maka kemudian etika sosial dalam konteks ini humanisme kepada apa yang menjadi basisnya sendiri itu bisa menjadi konsentrasi utama di pergerakan-pergerakan NU masa depan. Gitu. Oh, sebetulnya kalau mengusung etika sosial ini ya, Lutfi, sudah dimulai juga kalau menyimak kemarin, khususnya pada era Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu. Ya betul. Yang kemudian mengusung berbagai konsep yang pro terhadap kerakyatan itu. Gitu. Pak Lutfi, ini etika sosial yang mau Pak Lutfi sampaikan ini, apakah kemudian ini adalah lanjutan daripada pemikiran daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau satu bentuk yang berbeda dari? Saya mengambil inspirasi dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, begitu ya. Nah, lanjut ulasannya Pak Lutfi. Begini, saya membaca juga bukunya Jose Casanova, gitu ya. Judulnya? Etika publik, public religion in the modern world, gitu. Kurang lebih judulnya begitu. Si Jose Casanova ini menganggap bahwa ketika zaman modern itu akan muncul yang namanya sekularisme. Sekularisme itu agama terpinggirkan, kan begitu. Nah, si Jose Casanova membantah doktrin sekularisme itu. Tidak, agama dalam konteks modern itu tidak termarginalisasi, justru menengah. Jika agama itu dibawa sebagai etika sosial. Nah, begitu. Nah, agama sebagai etika sosial itu bagaimana? Agama sebagai etika sosial itu agama dalam konteks kritis itu tadi, bukan agama dalam konteks ritual atau formal. Ritual. Oh, ritual. Ritual itu beginilah, memperbanyak yang disebut ibadah dalam lokasi-lokasi tempat ibadah. Gitu ya, misalnya masjid. Gitu. Saya tidak mengatakan masjid itu buruk, tapi kalau Anda yang disebut agama itu hanya itu, mengabaikan aspek etika sosial, begitu, maka agama dalam pemikiran Anda itu akan disingkirkan. Begitu loh. Agama harus tampil dalam etika sosial. Jadi bobot etika sosial itu mesti ditekankan daripada bobot kepada soal-soal ritual, gitu. Nah ini kan membutuhkan pemikiran yang lebih jauh, didiskusikan, lalu dibahas sehingga NU itu punya satu penekanan konsentrasi, istilahnya GBHN, nah itu
garis-garis besar haluan Nahdlatul Ulama begitu, yang itu mengkonsentrasikan kepada Islam sebagai etika sosial, bukan Islam sebagai ritual. Gitu. Masa membahas ritual aja sampai dari masa kecil sampai sekarang itu masih ada itu, yang itu muncul selalu tiap tahun, hisab sama ru'yat. Gitu ya. Taraweh, khilafiyah yang 23, kunut, tidak kunut, begitu. Lalu kemudian ziarah kubur sama tidak ziarah kubur. Akhirnya gontok-gontokan di wilayah itu. Terus di wilayah itu. Islam sebagai etika sosial ini belum banyak yang muncul. Kendati beberapa sudah. Cuman intensitasnya mesti ditekankan lebih jauh ke arah yang sana. Begitu. Islam sebagai etika sosial, bukan Islam sebagai ritual, begitu. Islam sebagai ritual serahkan kepada individu masing-masing. Gitu. Dalam konteks seperti itulah, maka kemudian Anda akan mendapatkan tempat di tengah orang-orang mustad'afin yang itu hari ini itu dalam konteks politik oligarki, masyarakat dan rakyat jelata itu selalu dimarginalisasi. Anda lihat kan, korban-korban tambang itu selalu rakyat kecil. Itu mana pernah korban tambang itu selalu rakyat besar. Anda pernah begitu. Dalam konteks itu gimana sikap Anda? Dalam konteks korupsi di Indonesia itu bagaimana sikap Anda? Toh ketika misalnya korupsi di Indonesia itu berjumlah triliunan, kok tidak saya dengar agamawan itu bersuara di sana, gitu. Malah ketika ritualnya berbeda, suara Anda itu sangat lantang. Tapi ketika ada korupsi dan seterusnya, suara Anda bungkam. Itu begitu. Yang disebut oleh Pak Lutfi, agama tidak menjadi etika sosial. Etika sosial, begitu. Karena keadilan itu dalam tinjauan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sangat penting, gitu. Dan itu kebanyakan menjadi basis Anda. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan. Yang kedua, agar masyarakat itu bisa berpartisipasi di dalam ruang-ruang publik seperti itu, begitu ya, dalam etika sosial itu, mesti ditinjau ulang terkait dengan kurikulum keagamaannya. Itulah. Maksudnya kurikulum keagamaan, Pak Lutfi? Kurikulum keagamaan itu pada konteks hari ini itu kan selalu terkait dengan persoalan fikih dan kutubul mu'tabaroh, gitu loh. Menjawab masa kini dengan persoalan masa lampau yang seolah-olah itu final, begitu. Kutubul mu'tabaroh, cobalah kayak si apa ini ya, bicara tentang etika sosial itu seperti misalnya. Coba yang dibaca jangan kitab-kitab dong, begitu. Coba diskusi tentang Karl Marx, coba berdiskusi tentang Ibnu Rus, yang itu belum pernah didiskusikan. Nah, dari situ maka kemudian rakyat akan bertransformasi. Gitu loh. Nah, dulu di masa Abdurrahman Wahid itu dia membentuk LSM namanya LP3ES. Oh iya. Ya, itu pernah dengar kan? Pernah dengar. LP3ES itu satu lembaga yang memang diciptakan agar transformasi itu ada. Ada yang namanya LPM, lembaga pendidik lembaga apa itu yang ada Master Farid Masudi itu. Lupa saya. Lembaga pengembangan pesantren yang bantuan-bantuan berupa ternak sapi dan seterusnya itu, bukan? Iya, kurang lebih begitulah, begitu. Nah, itu kayaknya juga tidak begitu banyak dilakukan ya, pembentukan LP3, pembentukan organ-organ begitu, agar masyarakat ini bertransformasi, gitu loh, bergerak, gitu loh. Apa yang menjadi basis Anda itu, dengan masyarakat bergerak, tersadarkan, maka partisipasi itu di dalam kehidupan bernegara itu ada. Nyata ya. Dengan partisipasi ada, maka keadilan mungkin akan terjadi. Karena masyarakat Anda akan aktif dalam konteks politik Indonesia itu, bukan aktif dalam konteks ritual, gitu. Iya ya. Nah, penekanan di arah itu saya kira menjadi penting, karena apa yang dilakukan oleh semangat kenabian itu saya kira di situ, begitu. Itulah yang disebut dengan etika sosial. Etika sosial. Agama sebagai etika sosial, gitu.
yang dalam membawa agama itu karena kebanyakan itu penekanannya ritual. Gitu. Betul. Dalam konstruk pengetahuannya itu kebanyakan juga masih berafiliasi kepada masa lalu, begitu. Belum dikonekkan, harus kosmopolit itu kan? Iya, kosmopolit. Terbuka, lalu kemudian mengadopsi pemikiran-pemikiran dari kebudayaan yang lain. Tidak hanya kitabnya itu aja dari dulu. Toh sebetulnya kalau kemudian argumennya kalau begitu kemudian nanti kehilangan ciri khasnya kan? Tidak juga ya? Tidak juga. Dimulai oleh Abdurrahman Wahid itu. Dimulai dari Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu Maqasid Syariah itu bersumber dari mana? Itu misalnya bersumber dari Ibnu Rus misalnya. Ibnu Rus itu apa dibaca di pesantren gitu. Begitu. Makanya kemudian ini ya konsep knowledge-nya itu juga perlu adanya satu transformasi. Jadi kerja-kerja begitu itu saya kira penting gitu. Ya. Saya kira itu. Ada tambahan lagi Pak Lutfi? Enggak. Saya kira belum disampaikan. Demokrasi kan terkait dengan ketaatan kita di hadapan hukum. Iya. Demokrasi itu berkaitan dengan ketaatan. Adanya kedaulatan hukum itulah demokrasi. Karena demokrasi itu ada rule dan rule itu dihasilkan dari konvensi bersama. Gitu. Saya kira di situ pentingnya menempatkan kalau meminjam istilah yang mengambil inspirasi dari semangat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid di periode 83 sampai turunnya begitu. Dan itu justru yang sejalan dengan visi kenabian juga ya. Karena kritik terhadap oligarki dan seterusnya, konsep kemandirian umat dan seterusnya. Menciptakan civil society gitu, masyarakat yang otonom gitu ya. Dari masyarakat yang otonom dan cerdas itulah kedaulatan terjadi. Oke, saya kira demikian ya Pak Lutfi ya. Mungkin saya ingin satu closing statement di ini episode terakhir di edisi khusus ini, perbincangan dan diskusi kita Pak Lutfi. Mungkin dari awal yang pertama sampai yang terakhir ini Pak Lutfi ingin menyampaikan satu closing statement tertentu terkait dengan edisi khusus ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum terakhiri, monggo begitu. Ada 3 begitu ya. 1, keadilan sosial. Keadilan sosial itu terjadi jika kedaulatan di tangan rakyat. Bukan rakyat oligarki, tapi rakyat-rakyat yang dalam perkembangan itu masih tertinggal. Nah, organisasi keagamaan bernama Nahdlatul Ulama itu basisnya banyak. Yang itu dalam, saya tidak menghitung detail ya. Saya mengambil rata-rata kesan itu menengah ke bawah. Itu. Makanya kemudian ketidakadilan bisa tidak terjadi. Kemudian yang kedua transformasi sosial. Itu. Transformasi sosial itu masyarakat harus tambah lama tambah cerdas dong. Itu. Bertransformasi. Bertransformasi, upgrade pengetahuan, pemeriksaan terhadap apa yang menjadi basis pengetahuan NU itu mesti direkonstruksi ulang. Gitu. Sehingga mampu kosmopolit dan terbuka. Dari situ orang itu akan bertransformasi. Gitu. Yang bertransformasi pikirannya, begitu. Yang ketiga demokrasi ini ya. Demokrasi itu kan intinya di kedaulatan hukum ya. Jadi orang itu bisa dihukum tanpa pandang bulu, baik Anda oligarki atau tidak. Begitu. Dekat dengan kuasa atau tidak. Dekat dengan kekuasaan atau tidak. Itu dengan tegaknya yang namanya demokrasi ini terkait juga dengan proses keadilan sosial itu. Nah, 3 istilah ini, demokrasi, transformasi sosial, dan keadilan sosial, di sanalah seharusnya Islam sebagai etika sosial itu diarahkan. Yang itu jika dilakukan oleh organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, itu Anda akan mendapatkan wibawa, begitu. Wibawa dalam membawa agama ini, agama yang selaras dengan semangat para pendiri-pendirinya lah, atau semangat kenabiannya lah, begitu. Kalau friksi-friksi yang terjadi di hari ini
Sudahlah, saya tidak mau komentar itu karena saya pertama tidak punya kapasitas terkait dengan ya mendengar sih mendengar riwayat siapa yang konflik itu mendengar begitu. Cuman kan saya dari sumber yang kesekian gitu. Mereka lah yang tahu terhadap itu. Nah, jika tidak memperhatikan terhadap Islam sebagai etika sosial itu, maka lama-lama NU itu akan ditinggalkan umatnya begitu. Saya kira disitulah mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Toh terjadi toh? Ya. Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden itu dia tanpa membuang uang sepeser pun itu loh. Bahkan kekuasaan pun kalau tidak berefek baik juga tidak perlu dibela sampai mati-matian. Gitu kan? Itulah makanya kedaulatan kalau dia berpihak kepada rakyat mencalonkan presiden pun tanpa uang sepeser pun. Beda kalau Anda ini tidak punya kekuatan di tangan rakyat, maka Anda harus membayar mereka untuk memilih Anda. Iya, betul itu. Itu saya kira. Terima kasih Pak Lutfi. Saya kira demikian pemirsa edisi khusus perbincangan kita seputar organisasi sosial masyarakatan, terutama berkaitan dengan Nahdlatul Ulama karena menyangkut banyak umat ya, banyak orang yang terlibat di dalamnya. Bukan berarti dalam konteks ini kita ikut campur dan seterusnya, tetapi dalam hal berdiskusi dan dalam rangka bingkai perspektif tertentu. Dengan begitu mudah-mudahan dengan perbincangan ini bisa disimak dan bisa menjadi etika sosial sehingga bisa menjadi transformasi sosial. Akhirnya kita menjadi bangsa yang berperadaban. Ya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ya. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama.